zaman Indonesia Australia dan perawat Indonesia dengan global. Nah, pertama tantangan bagi para perawat Indonesia untuk bisa bersaing dengan global itu seperti apa sih Pak? Eh, Secara perkembangan profesi ya, kalau dari sisi kompetensi teknis sebagai perawat, saya kira Indonesia sudah mengembangkan itu benchmarking dengan berbagai perkembangan dunia. Bahkan standar kompetensi perawat Indonesia itu sudah masuk dalam kerangka atau framework daripada International Council of Nurses. Artinya skill keperawatan, kompetensi keperawatan secara teknis itu sudah rata-rata sama. Tantangan utama kita adalah bahasa sebenarnya. Bahasa, apalagi kita masuk ke Australia dengan persyaratan 7,5 IELTS, ya kan? Itu sesuatu yang luar biasa perjuangannya. Karena dalam konteks ICPA ini juga mungkin harus juga kita negosiasikan. Perlu penyesuaian tentang persyaratan bahasa yang level bahasa yang dibutuhkan supaya memang betul-betul kita bisa bekerja sama migrasi perawat antara Indonesia dan Australia. Baik, untuk secara prospek untuk perawat Indonesia bisa kerja di Australia dan di luar negeri seperti apa sih Pak? Ya, kami beberapa waktu yang lalu juga sempat mengundang virtual conference dengan beberapa perawat yang sudah bekerja di Australia. Artinya walaupun ICPA ini sedang berjalan, sebenarnya di sektor-sektor lain sudah mulai ada potensi yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, untuk negara lain saya kira banyak sekali memang kebutuhan tenaga perawat. Dari Eropa misalnya, Belanda dan Jerman ini sudah memberikan proposal. Kemudian di Asia Timur misalnya Jepang kita sudah juga. Bahkan sekarang ini jumlah perawat Indonesia di Jepang itu sekitar 1.680 orang, walaupun sebagian besarnya itu masih menjadi perawat lansia atau caregiver, 30%-nya menjadi perawat. Kita pengen dorong bahwa perawat-perawat Indonesia ini memang bekerja di luar negeri sebagai perawat. Ya, sebagaimana prinsip di WTO perdagangan dunia ada equality kan. Perawat Indonesia dengan kompetensi perawat harus dihargai sama dengan perawat dan kompetensi perawat di negara lain. Itu yang sebenarnya harus kita bangun. Lalu sekarang program yang sudah dibuat dari PPN ini sendiri apa sih Pak untuk mempersiapkan para perawat Indonesia agar bisa bersaing dengan global? Pertama, peran PPNI sebenarnya kan tidak pada wilayah kebijakan, tapi kita membangun keprofesian ini sesuai dengan perannya. Nah, misalnya pada pengembangan standar kompetensi, itu kita sudah sesuaikan. Yang kedua dengan pertemuan-pertemuan regional misalnya dalam ASEAN Economic Community, itu juga sudah kita harmonisasi misalnya standar perawat Indonesia dengan 10 negara ASEAN. Itu upaya-upaya untuk harmonisasi bagaimana standar kita ini direcognize dari negara lain. Nah, dalam pertemuan-pertemuan regional lainnya, regional Asia, kemudian pernah dulu juga kita ke Asia Pasifik Barat dan seterusnya. Itu ada sesuatu yang memang kita komunikasikan. Nah, juga yang paling penting sebenarnya dalam pembahasan ini bagaimana penataan pendidikan keperawatan kita. Ya. Jadi katalis dengan asesmennya ini memberikan satu data penting menurut saya sih untuk melihat lagi ke belakang bagaimana penyelenggaraan pendidikan kita. Ya. Ada positif, ada negatif, ada yang lebihnya, ada yang kurangnya. Nah, yuk mungkin kita bisa reevaluasi tentu sesuai dengan perkembangan zaman hari ini yang kita butuhkan untuk migrasi perawat itu menjadi lebih baik. Cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih.